Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BRUK. Kita akan membahas soal-soal yang pasti keluar di tes CPNS, yaitu subtesnya TIU mengenai silogisme. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita ke materinya dulu. Kita mengulik materinya sedikit sebelum kita membahas soal-soalnya. Nah, berikut ini kakak sajikan hukum-hukum yang berlaku pada silogisme. Hukum apa saja? Nah, berikut ini adalah hukum yang berlaku pada silogisme. Yang pertama, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan penengah. Yang kedua, term penengah tidak terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu bukan diambil dari term penengahnya, biasanya diambil dari premis mayor sama minornya. Yang ketiga, jika salah satu premis terdapat proporsi partikular, maka kesimpulannya juga harus menggunakan proporsi partikular. Contohnya adalah seperti ini. Semua perilaku yang baik patut dicontoh. Ini merupakan premis mayornya. Kemudian premis minornya itu adalah sebagian perilaku siswa kelas 10 adalah baik. Nah, di sini kan ada partikular yang berproporsi keseluruhan ya, semuanya. Kemudian di sini berproporsi partikular. Sebagian itu kan berarti hanya separuhnya ya. Nah, karena di sini ada semua sama kata sebagian, maka nanti kesimpulannya itu pasti bersifat partikular juga, yaitu sebagian atau ada atau beberapa. Itu pokoknya intinya bukan menggunakan semua ya. Yang diingat tadi apa? Apabila salah satu menggunakan proporsi semua, kemudian yang lainnya menggunakan proporsi partikular, maka kesimpulannya pasti berupa proporsi partikular. Nah, proporsi partikular itu bisa menggunakan sebagian, ada, beberapa, dan seterusnya. Oke, maka kesimpulan dari premis ini adalah sebagian perilaku siswa kelas 10 patut dicontoh. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ketentuan berikutnya. Jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, maka kesimpulannya juga merupakan proposisi yang negatif. Jadi kalau ada salah satu premis yang berproposisi negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contohnya, semua bentuk korupsi tidak disenangi. Dan tidak ini kan merupakan bentuk proposisi negatif ya, proposisi negatif. Tidak. Lalu sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Nah, tadi gimana? Kalau ada kata semua, kemudian ada sebagian, maka kesimpulannya pasti sebagian. Lalu karena salah satu premisnya berproposisi negatif, maka kesimpulannya juga pasti berproposisi negatif, yaitu sebagian pejabat tidak disenangi. Oke, kita lanjut ke ketentuan nomor 5. Jika kedua premis merupakan proposisi partikular, maka kesimpulannya tidak sah karena kebenarannya tidak pasti, ya kan? Jadi kalau di sebelum-sebelumnya di ketentuan 1 sampai 4 itu sifatnya seluruh sama partikular, tapi kalau yang nomor 5 ini andaikan kedua premis itu berproposisi partikular, maka kesimpulannya itu sebenarnya tidak sah karena kebenarannya tidak pasti, ya kan? Contohnya, sebagian siswa berangkat studi wisata ke Jakarta. Kemudian premis minornya, sebagian siswa SMPA berangkat studi wisata. Maka kesimpulannya ya sebagian siswa SMPA berangkat ke Jakarta. Tapi ini tingkat kebenarannya tidak pasti atau tidak sah. Oke, kita lanjut ke ketentuan nomor 6. Jika kedua premis merupakan proposisi negatif. Nah, kalau tadi salah satu yang negatif, kalau ini dua-duanya negatif. Kedua premisnya berproposisi negatif. Maka tidak dapat diambil kesimpulannya karena sama-sama negatif ya. Lalu gimana cara mengambil kesimpulannya? Ya tidak bisa. Contohnya adalah tidak ada pahlawan yang korupsi. Nah, ini kan tidak ada itu berarti negatif ya. Pak Doni bukan pahlawan, maka kesimpulannya tidak bisa diambil. Lalu yang nomor 7, jika salah satu premis adalah proposisi partikular dan premis yang lain adalah proposisi negatif, maka juga tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi tadi apa poinnya yang di nomor 6? Kalau kedua premis berproposisi negatif, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Kemudian peraturan berikutnya, apabila salah satu premis berproposisi partikular dan premis yang lainnya berproposisi negatif, itu juga tidak bisa ditarik kesimpulan. Contohnya adalah seperti ini. Sebagian toko, nah ini kan partikular ya, bangunan A tidak buka pada pukul 10. Nah ini berarti tidak bisa diambil kesimpulannya.
Oke, kita ke ketentuan nomor 8 dan 9. Term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Jika tidak, kesimpulannya menjadi salah. Contohnya ini, Kamboja adalah bunga, itu premis mayornya. Lalu mawar bukanlah Kamboja, itu merupakan premis minornya. Lalu kesimpulannya, mawar bukanlah bunga. Nah, di sini yang di premis mayor itu yang dibahas mengenai bunga Kamboja ya. Kemudian yang di premis minornya malah membahas mengenai mawar bukan Kamboja. Kan nggak nyambung. Oke, kita ke ketentuan nomor 9. Term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun minor. Jika term penengah bermakna ganda, kesimpulannya salah. Contohnya ini, bulan merupakan benda langit. Nah, ini maksudnya bulan-bulan yang ada di langit ya. Kemudian yang premis minornya, Mei adalah bulan. Nah, ini dimaksud adalah nama-nama bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Jadi kan beda, maknanya ganda ya. Yang di premis mayor maksudnya itu bulan yang merupakan benda langit, sedangkan yang di premis minor yang dikatakan di sini adalah bulan yang yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya itu. Maka kesimpulannya Mei merupakan benda langit itu juga ya kalau diambil kesimpulannya seperti itu, tapi kesimpulannya menjadi salah. Kan? Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Semua orang korupsi dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Nah, berarti di sini ada yang keseluruhan, kemudian di sini ada yang partikular. Proporsinya ini semua, kemudian yang premis minornya berproposisi partikular. Maka kesimpulannya adalah A. Pejabat tidak dihukum meskipun terbukti korupsi. No, ya. Yang B. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukumlah. Kan tidak terbukti korupsi, kenapa dihukum? Lalu yang B. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Nah, ini ya. Jadi kalau tidak terbukti korupsi ya tidak dihukum. Lalu yang D. Tidak ada pejabat yang dihukum karena korupsi. Padahal di premis minor atau premis yang kedua itu dikatakan bahwa sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Berarti bertentangan yang D. Lalu yang E, tidak ada pejabat yang terbukti korupsi dihukum. Nah, ini juga bertentangan dengan premis yang kedua atau premis minornya. Padahal di premis minor itu dikatakan bahwa sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 itu adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Ini sebagian, lalu ini kata tidak. Kesimpulannya yang tepat adalah A. Sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Ya memang sih kesimpulannya nanti berupa yang partikular ya, tapi sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Nah, kalau yang tidak diizinkan itu hanya sebagian, lalu apakah maksudnya yang sebagian diizinkan gitu? Padahal tidak ya, ini maksudnya itu larangan memotret itu berlaku untuk seluruh pengunjung museum, termasuk apabila ada mahasiswa yang berkunjung ke museum. Yang A ini kurang tepat. Lalu yang B, semua mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Nah, ini bisa jadi kita keep dulu. Lalu yang C, sebagian mahasiswa diizinkan memotret ketika mengunjungi museum. Nah, ini berarti bertentangan dengan premis mayor atau premis yang pertama. Yang C salah. Lalu yang D, hanya mahasiswa yang berlibur ke museum yang tidak dilarang memotret. Nah, ini malah justru bertentangan ya, padahal yang berlibur ke museum itulah justru yang dilarang memotret. Lalu yang E, tidak ada pengunjung museum yang berstatus mahasiswa. Padahal di premis nomor 2 aja jelas dikatakan bahwa sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Artinya ada dong mahasiswa yang berlibur ke museum, bukannya tidak ada pengunjung museum yang berstatus mahasiswa. Maka antara opsi A sampai E yang paling tepat dibandingkan yang lainnya itu adalah yang opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Semua binatang karnivora bertaring. Sebagian binatang yang bertaring itu menyusui, maka kesimpulan yang tepat. Nah, A, sebagian binatang yang bertaring bukan karnivora. Sebagian binatang yang bertaring bukan karnivora. Enggak ya, ini bertentangan karena semua binatang karnivora itu bertaring. Maka yang A ini salah. Lalu yang B, semua binatang karnivora
Menyusui. Nah, ini sebagian binatang yang bertaring menyusui, artinya tidak semua ya, tapi ada sebagian binatang karnivora yang tidak menyusui. Lalu yang C, semua binatang yang tidak menyusui tidak bertaring. No. Lalu yang D, semua binatang menyusui pasti bertaring. Belum tentu juga. Lalu yang E, sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Nah, ini ya, semua binatang karnivora bertaring. Nah, sebagian binatang yang bertaring artinya dia menyusui. Nah, berarti di sini ya, dari premis yang nomor 2, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Berarti kan ada dong sebagian binatang yang bertaring yang tidak menyusui. Nah, semua binatang yang bertaring tapi tidak menyusui, dia akan tetap tergolong ke dalam karnivora, ya kan? Karena kan syaratnya suatu binatang itu masuk ke dalam golongan karnivora apabila dia bertaring. Tetapi hewan bertaring itu tidak semuanya menyusui, hanya sebagian. Jadi binatang karnivora itu atau maksudnya binatang yang bertaring itu ada yang menyusui dan ada yang tidak menyusui. Maka yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Nah, ini kan yang opsi E ini senada dengan premis yang kedua. Sebagian binatang yang bertaring menyusui. Nah, berarti kan cuma sebagian ya binatang yang bertaring yang menyusui. Maka sebagiannya lagi berarti dia tidak menyusui. Karena kan tidak semua yang menyusui. Oke, kita ke soal yang nomor 4 atau soal terakhir. Semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Berarti kalau semua mahasiswa ini berumurnya di atas 17 tahun, berarti memiliki hak pilih dong ya. Oke, kita cek mulai dari opsi A, semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Oke, benar. Lalu yang B, semua warga negara memiliki hak pilih. Ya. Padahal kan tadi dikatakan ya, yang memiliki hak pilih itu hanya yang berusia 17 tahun ke atas. Kalau yang masih di bawah 17 tahun ya berarti belum memiliki hak pilih, kayak misalkan anak-anak gitu kan. Maka yang B ini salah. Lalu yang C, tidak semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Padahal di sini sudah jelas-jelas menggunakan kata semua, yaitu semua mahasiswa S1 itu umurnya di atas 17 tahun, bukan sebagian. Lalu yang D, tidak ada mahasiswa S1 yang memiliki hak pilih. No. Yang E, tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih menjadi mahasiswa S1. Enggak. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang A. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal TIU silogisme beserta materi penguatnya. Semoga penjelasan yang aku berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan tes CPNS. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.